warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab ikatan kimia dan kita akan fokus membahas mengenai gaya antar molekul. Apa saja jenis gaya antar molekul, kemudian apa efeknya terhadap molekul itu sendiri akan kita pelajari di video kali ini. Sebelumnya kita akan merefresh kembali mengenai apa yang sudah kita pelajari di video-video yang lalu mengenai ikatan kimia. Jadi kita sudah belajar bahwasanya ada ikatan kimia itu ada yang disebut dengan ikatan ion, kemudian ada yang disebut dengan ikatan kovalen, dan ada juga yang kita sebut sebagai ikatan logam. Nah teman-teman, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam ini terjadi dalam satu molekul. Kita sebut dengan gaya intermolekul. Jadi inter itu dalam ya. Jadi ini adalah dalam satu molekul atau di dalam satu senyawa, karena di sini senyawa ion itu bukan molekul. Ada juga jenis gaya yang lain, yaitu gaya antar molekul. Jadi gaya ini tidak terjadi di dalam satu molekul, melainkan terjadi antara molekul satu dengan molekul yang lain. Ya. Jadi bedanya kalau gaya intermolekul itu di dalam satu senyawa. Contoh, ada NH3. Nah, berarti gaya yang terjadi antara N dengan H itu kita sebut dengan, kemarin kita sudah belajar, kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, tetapi ada juga gaya antara NH3 yang satu dengan NH3 yang lain, yang ini kita sebut sebagai gaya antar molekul. Jadi yang antara satu molekul dengan molekul yang lainnya itu kita sebut sebagai gaya antar molekul. Nah teman-teman, untuk lebih memahami silahkan teman-teman perhatikan gambar ini. Jadi di sini ada NO ya, molekul NO. Nah ini antara N dengan O ini kita sebut dengan ikatan kimia atau gaya intermolekul, yang dalam hal ini ada ikatan kovalen. Nah, sementara NO1 dengan NO yang lain ini ada suatu gaya yang menghubungkan keduanya, yaitu kita sebut dengan gaya antar molekul. Kemudian gaya antar molekul yang akan kita pelajari itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah gaya London, yang kedua adalah gaya dipol-dipol, dan yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Nah, gaya London dengan gaya dipol-dipol ini secara bersamaan keduanya disebut dengan gaya van der Waals ya. Jadi nanti kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya London. Jadi London ini adalah nama orang ya teman-teman. London ini nama lainnya juga disebut dengan dispersi London, atau bisa juga disebut dengan gaya dipol sesaat. Ya, ini adalah istilah-istilah lainnya. Kemudian teman-teman, gaya London ini dimiliki oleh molekul-molekul yang nonpolar ya. Walaupun molekul itu nonpolar, tetapi ternyata teman-teman ada fenomena bahwa di dalam suatu molekul itu elektron-elektronnya itu kan tidak diam. Jadi elektron di dalam suatu molekul itu selalu bergerak. Nah, pergerakan elektron inilah nantinya akan membentuk dipol sesaat atau membentuk kutub ya, kutub sesaat. Nah, karena terbentuk dipol sesaat ini, maka dipol sesaat ini bisa mengimbas molekul yang berdekatan dengan dia atau bisa mengimbas molekul di sekitarnya. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah molekul yang nonpolar. Kemudian tentu saja walaupun dia nonpolar, dia kan punya elektron ya. Elektron itu akan bergerak
pergerakan elektron ini cepat sekali, bahkan mungkin miliaran kali di dalam 1 detik. Ya, sehingga ini dipolnya bukan dipol permanen, tapi dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini kemudian mengimbas molekul yang berdekatan. Ini ya, seperti gambar ini. Nah, gaya ini disebut dengan gaya London. Kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat dan mengimbas molekul di sekitarnya itu kita sebut dengan polarisabilitas. Nah, polarisabilitas ini ternyata dia dipengaruhi oleh MR. Jadi semakin tinggi MR atau massa molekul relatif, maka polarisabilitasnya makin besar. Nah, kalau polarisabilitasnya makin besar, artinya dipol sesaatnya itu terbentuk dengan lebih kuat, lebih cepat, maka otomatis gaya Londonnya juga semakin kuat. Nah, karena gaya London itu semakin kuat, dia akan mengakibatkan titik didih dari molekul itu semakin tinggi. Ya, karena kalau gayanya kuat berarti diperlukan energi yang lebih tinggi untuk memecah gaya itu. Ya, sehingga molekul dengan MR yang lebih tinggi akan memiliki titik didih yang makin tinggi karena tadi gaya Londonnya semakin kuat. Nah, ini bisa kita lihat fenomenanya pada titik didih beberapa senyawa dari golongan 7A, di mana di sini ada F2, Cl2, Br2 dan I2. Nah, jadi dari golongan 7A dari atas ke bawah ini kan nilai AR-nya semakin besar. Nah, kalau AR-nya semakin besar otomatis kan MR-nya juga semakin besar kan ya. Nah, MR yang semakin besar ini ternyata didapat data bahwa titik didihnya juga semakin besar pula. Ya, jadi ini dari F ke I itu titik didihnya yang paling tinggi adalah I2, di mana I2 itu MR-nya juga paling besar. Nah, ini bisa kita jelaskan melalui tadi gaya London tadi ya, karena F2 sampai dengan I2 itu termasuk molekul yang non polar. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan gaya London, dan gaya London ini termasuk gaya antar molekul yang relatif lemah jika dibandingkan dengan gaya antar molekul yang lain. Kita bahas gaya antar molekul yang kedua, yaitu gaya dipol-dipol. Nah, kalau kita tadi belajar bahwa gaya London itu terjadi pada molekul yang nonpolar, maka gaya dipol-dipol ini terjadi pada senyawa atau molekul yang polar. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwa senyawa yang polar itu kan mempunyai kemampuan untuk membentuk kutub. Dalam hal ini contohnya adalah HCl, maka Cl ini lebih elektronegatif, sehingga di Cl ini nanti terbentuk densitas elektron yang lebih besar. Ya, jadi ini di Cl yang hijau ini kita sebut dengan parsial negatif, dan di H itu kita sebut dengan parsial positif. Nah, ini kalau kita gambarkan itu kan seperti ini ya. Jadi densitas elektronnya lebih besar yang di Cl. Jadi ini parsial negatif, ini parsial positif. Nah, kalau molekul seperti ini secara alami kan kalau negatif itu lebih dekat dengan yang positif ya, sehingga ini nanti akan dekat dengan yang ininya positif, dan ini yang positif ini lebih dekat dengan yang negatif. Nah, gaya seperti ini ya kita sebut dengan apa tadi? Gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini tentu saja lebih kuat daripada gaya London. Kita tahu bahwa dipol-dipol ini terjadi pada senyawa yang polar, sementara gaya London itu terjadi pada senyawa yang non-polar. Nah, karena dipol-dipol ini lebih kuat dari gaya London, maka zat yang polar itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada zat non-polar dengan MR yang sama atau yang hampir sama. Nah, contohnya itu pada ini N-butana dengan MR 58, di mana N-butana ini memiliki sifat yang non-polar tentu saja karena dia termasuk golongan hidrokarbon ya. Jadi N-butana non-polar itu MR-nya 58, ternyata titik didihnya minus setengah derajat Celcius. Sementara aseton dengan MR yang sama yaitu 58, tapi aseton ini sifatnya beda, yaitu sifatnya polar. Ternyata titik didihnya
jauh lebih tinggi, yaitu 56,2. Nah, mengapa MR-nya sama tetapi titik didihnya berbeda? Yaitu tadi karena kalau aseton itu polar, itu ada gaya dipol-dipol yang terjadi antar molekulnya. Sementara kalau N-butana non-polar hanya terjadi gaya dispersi yang sifatnya lebih lemah dibandingkan dengan gaya dipol-dipol yang ada di antara molekul aseton. Oke, paham ya teman-teman? Jadi nanti kalau ada senyawa yang lain, teman-teman juga bisa menggunakan penjelasan ini untuk menerangkan mengapa titik didih yang satu lebih tinggi daripada titik didih yang lainnya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas gaya antar molekul yang terakhir, yaitu ikatan hidrogen. Nah, teman-teman, walaupun ini namanya adalah ikatan ya, ikatan hidrogen, ada kata ikatan, tetapi ingat ini tidak terjadi dalam satu molekul ya. Jadi ikatan hidrogen ini terjadi antar molekul, bukan dalam satu molekul, walaupun namanya ikatan. Oke, nah ikatan hidrogen ini sebenarnya dipelajari dari adanya fakta berikut teman-teman. Jadi ada fakta bahwa titik didih untuk hidrida, jadi hidrida itu adalah senyawa yang mengikat hidrogen, itu disebut hidrida. Jadi ada fakta bahwa titik didih hidrida dari golongan 4A, 5A, 6A, 7A itu diperoleh sebagai berikut. Kita lihat hidrida golongan 4A. Jadi 4A itu anggotanya ini ya, C, Si, Ge, Sn. Kita lihat ini ada CH4, SiH4, GeH4 dan SnH4. Ini ternyata titik didihnya itu sebanding dengan MR. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu ternyata titik didihnya semakin tinggi. Ya, ini untuk golongan 4A. Ya. Kemudian kita lihat untuk golongan 5A, di sini ada NPAS dan SB, senyawanya yaitu NH3, PH3, ASH3 dan SBH3. Ternyata ini ditemukan suatu keanehan di mana yang harusnya kalau MR-nya itu dari atas ke bawah kan MR-nya semakin besar, itu harusnya titik didihnya semakin besar juga kan? Harusnya kan begini ya. Tetapi ini terjadi pengecualian. Nah, pada NH3 itu dia titik didihnya itu justru paling tinggi di antara hidrida satu golongannya ya. Kita bisa lihat grafiknya. Oke. Ya, jadi ini ada pengecualian pada NH3 ternyata lebih tinggi. Oke, kemudian kita lihat hidrida golongan 6A, di mana 6A itu berarti OSSETE dengan senyawa hidridanya adalah H2O, H2S, H2SE dan H2TE. Ternyata ini juga titik didihnya itu tidak sebanding dengan MR-nya. Karena mengapa? H2O yang notabene punya MR yang paling kecil, ternyata dia justru memiliki titik didih yang paling tinggi di antara hidrida satu golongannya. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang istimewa. Kemudian lihat hidrida golongan 7A di mana FCl-BRI dengan senyawa HF, HCl, HBr dan HI. Ternyata di sini juga begitu, diperoleh titik didih yang paling tinggi adalah HF. Padahal HF ini MR-nya lebih kecil di antara hidrida satu golongan dari 7A itu. Mengapa hal ini terjadi? Jadi mengapa H2O, kemudian HF dan NH3 itu memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada titik didih hidrida satu golongannya? Nah, ini ternyata karena adanya gaya antar molekul yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Ya, jadi kalau pada CH4 ini tidak ya. CH4 ini tidak mempunyai titik didih yang lebih tinggi ya. Jadi titik didih yang lebih tinggi hanya dimiliki oleh NH3, HF dan H2O. Nah, karena mempunyai ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu merupakan gaya antar molekul yang terjadi antara H dengan unsur-unsur yang elektronegatif seperti O, F dan N ya. Tadi ya yang kita sudah
tahu dari grafik tadi ya. Jadi antara H dengan O, F dan N. Nah, kita ambil contoh pada H2O. Nah, di sini adalah H2O. H2O itu kita tahu bahwa sifatnya adalah polar ya, sehingga kerapatan elektron ini akan lebih besar di O daripada di H, sehingga ini O-nya itu gambarnya adalah parsial negatif, sementara H itu bersifat lebih ke positif. Nah, kalau H2O ini kan dalam molekulnya ada yang namanya ikatan kovalen. Tetapi antar H2O, jadi H2O1 dengan H2O yang lain ini ternyata ada sebuah gaya yang menghubungkan ya. Ini jadi yang titik-titik biru ini saya gambarkan pakai ini ya, garis merah ini adalah namanya ikatan hidrogen ya. Jadi walaupun namanya ikatan tetapi dia tidak dalam satu molekul ya, melainkan antar molekul H2O terdapat ikatan hidrogen. Nah, kalau kita contohkan yang lain, misalkan HF, tadi kan begini ya, ada HF begini, kemudian tentu saja ada HF yang lain kan, lalu juga ada HF yang lain. Nah, antara HF1 dengan HF yang lain itu juga ada yang namanya ikatan hidrogen ya. Nah, ini yang kita sebut dengan ikatan hidrogen ya. Jadi antara satu molekul HF dengan satu molekul HF yang lainnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu gaya antar molekul yang kita pelajari, dan ternyata efeknya adalah gaya antar molekul yang kuat itu memberikan efek kepada titik didih. Jadi gaya antar molekul yang makin kuat menyebabkan titik didihnya juga semakin tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai gaya antar molekul. Insya Allah nanti disambung dengan video-video yang lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.